Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu Advent yang pertama. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, sukacita dan ucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman akan disampaikan oleh Pendeta Randy Daniel Darmawan Prayitno, MTH. Satu lilin kita nyalakan, hari Natal sudah dekat. Lilin ini tanda harapan, janji Tuhan akan genap. Jemaat, marilah berdiri. Kita menyanyi dari Gita Bakti 12. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Surat Roma 12 ayat 2 menjadi nats pembimbing kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Jemaat, persilakan duduk kembali. Jemaat, marilah kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini, kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami.
baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelut. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia, sukacitanya dalam kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di hari Minggu ini kami boleh bersama-sama untuk duduk diam walaupun terbatas karena kondisi saat ini. Tetapi Roh Kudus tidak terbatas, sanggup melawat setiap kami di rumah kami masing-masing. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan dan penghayatannya, firman ini menguduskan dan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar sabda Tuhan, Maranatha. Maranatha, 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 Maranatha. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus.
Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat, silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kebenaran firman Tuhan di hari Minggu Advent yang pertama ini adalah pemimpin yang kreatif dan inovatif. Tema yang menarik dan tema yang perlu dihayati di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini. Dalam salah satu topik kajian mata kuliah pembinaan warga gereja yang kebetulan saya ampu di Sekolah Tinggi Teologi Sabda Agung, terdapat topik atau salah satu topik kajian mengenai pilar-pilar pembinaan warga gereja. Ada 5 pilar, ya. Yang pertama penyembahan, persekutuan, lalu pelayanan, penginjilan, pengajaran, dan penata layanan. Nah, salah satu dari pilar tersebut adalah pelayanan. Nah, sudah barang tentu 5 pilar ini berkaitan, dan pilar yang kita akan kaji adalah pilar pelayanan. Nah, kalau di dalam GPIB ada yang namanya PELKES, ya, pelayanan dan kesaksian. Ini salah satu pilar untuk pelayanan, dan memang banyak orang berkata kan pelayanan kan urusan pendeta atau majelis. Ya. Ternyata tidak. Ketika kita mengkaji menghayat teks ini bahwa pelayanan itu untuk semua orang percaya, tidak hanya untuk pendeta atau majelis jemaat. Ya. Jadi semua orang percaya dalam satu tubuh Kristus berkesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi tidak bisa bilang hanya ibu pendeta saja atau bapak pendeta saja atau bapak ibu majelis yang terhormat, tidak. Tapi mencakup semua orang Kristen. Itu sebabnya dalam teks ini pelayanan itu mencakup Rasul Paulus dan juga gereja Makedonia, bahkan gereja Korintus kala itu. Nah, kalau kita melihat konteks dan latar belakang dari 2 Korintus ya, 2 Korintus yang kita baca ini, ayat pasal 8 ayat 1 sampai 9 itu utuh dalam pembahasan pasal 8 sampai 9. Jadi pasal 8 ayat 1 sampai pasal 9 ayat 15. Di sini kita bisa melihat peran pemimpin yang kreatif dan inovatif di tengah krisis kala itu.
Nah, hal ini berangkat dari pemahaman pemahaman orang Yahudi bahwa Allah dalam perjanjian lama itu sudah memberikan yang namanya peraturan kepada bangsa Israel melalui Musa. Ada yang namanya persembahan persepuluhan untuk para janda, orang miskin, orang asing di sekitarmu. Dengan demikian Allah hendak melatih bangsa Israel untuk peduli sesamanya. Ya, tidak pelit. Nah, sekarang orang Kristen kalau sudah diberkati, pelitnya minta ampun. Gitu ya. Kalau bisa hitung-hitung. Ya. Apalagi kalau kasih Tuhan, itu kan biasanya agak pelit kalau untuk pekerjaan Tuhan. Ya, saya ini di tempat kami kalau menyebut bukan pelit tapi pilit. Itu rajanya pelit. Bukan cuman pelit tapi pilit. Ya. Makanya di gereja yang paling banyak masuk surga itu orang Ambon. Kenapa Bapak Pendeta yang paling banyak masuk surga itu orang Ambon di gereja? Karena lihat dia kolekte. Pati murah toh? Pegang parang. Nah, mau kasih masuk yang Soekarno-Hatta agak susah begitu. Padahal Soekarno-Hatta itu wajahnya ketawa, jadi kan sukacita gitu. Tapi seringkali orang Kristen berat mau kasih masuk itu gambar Soekarno-Hatta. Yang dikasih masuk gambar Pati Murah pakai parang lagi. Gitu ya. Saya seolah-olah mau ancam Tuhan. Tuhan jangan banyak-banyak Jo sudah ya. Cukup ini saja. Gitu. Yang lain buat apa? Buat sop Brenebone. Ya kita ini begitu ya kalau sudah beachstone, pengucapan syukur, makanan itu babi rica. Sop kaki babi, itu orang bilang sop GPIB. Iya. Macam-macam bisa begitu. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan kadang susahnya minta ampun. Tuhan jangan banyak-banyak tapi doi habis. Susah, tapi kita lihat di sini bahwa ternyata memberi itu juga melayani. Maka jadi orang jangan pilit. Nanti kayak orang Yahudi pilit. Nah ini repot ya. Kalau sudah orang Kristen pelitnya, lupa kalau yang diterima itu dari Tuhan. Teks yang tadi kita baca, semua kasih karunia Tuhan begitu. Nah bagikan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi di tengah kondisi seperti ini kita berlomba-lomba memberkati banyak orang. Gitu. Nggak harus tunggu kaya dulu. Makanya proyek ini disebut dengan proyek kolekte. Ya secara teologis. Ya ini pelayanan kasih untuk orang miskin dalam gereja Yerusalem. Kenapa gereja Yerusalem miskin? Karena aniaya. Karena masalah. Proyek ini dimulai sebelum surat 1 Korintus 16 kalau dilihat secara teks ya. Selanjutnya dalam surat ini Paulus mendorong jemaat, nah ini pemimpin yang kreatif inovatif ya. Mendorong jemaat Korintus untuk menyelesaikan masalah atau proyek kolekte ini. Makanya pasal 8 ayat 10 itu kalau dilihat utuh begitu ya, Paulus bilang inilah pendapatku begitu. Dan tentunya proyek ini melalui banyak rintangan. Tentunya kalau sudah soal doi, soal uang, apalagi kolekte, ributnya bukan main. Apalagi kalau rapat majelis. Ya, muncul peraturan. Banyak berduit boleh banyak berbicara. Sedikit berduit sedikit boleh berbicara. Tidak punya uang tidak boleh berbicara. Nah ini repot ya. Akhirnya uang yang atur gitu. Malah kita yang atur uang gitu. Tapi malah uang atur kita. Ini kebalik-balik seringkali. Tapi dari teks ini kita baca luar biasa. Ada rintangan namun Rasul Paulus sebagai pemimpin yang kreatif dan inovatif terus mendorong mereka untuk menyelesaikan tugas pelayanan kasih ini. Apa? Berbagi buat sesama. Itu bisa dilihat dalam Roma 15 ayat 25 sampai 27. Secara ini karena berkaitan ya. Jadi menarik sekali kalau gini kita bahas. Nah, cuman waktu nggak boleh lama-lama. Jadi singkat-singkat saja gitu. Nah, pasal 8 ayat 1 sampai 5 di sini ada dua pokok penting. Yang pertama itu bicara mengenai pemberian gereja Makedonia. Siapa sih Pak gereja Makedonia ini? Ayat 1 itu. Itulah jemaat Filipi, jemaat Tesalonika dan Berea. Yang semuanya jemaat miskin.
bukan orang yang banyak, bukan jemaat yang banyak uang. Tetapi kenapa Paulus menegaskan, memberi contoh kepada jemaat Korintus bahwa pemberian mereka itu akibat dari kasih karunia Allah. Nah, jadi nggak bisa sombong. Kenapa? Wong yang kita punya itu kasih karunia. Iya, nggak bisa kepala tak angkat ke atas begini. Wah, kalau jalan kepala ke atas, tas sandung baru turun ke bawah begitu ya. Tidak bisa, kenapa? Karena semua yang diperoleh itu kasih karunia Allah. Mau sombong bagaimana? Sonde bisa bohong, sombong. Nyanda bisa sombong begitu. Pemberian dengan sukarela kepada pekerjaan Tuhan adalah tanda bahwa Allah bekerja dalam hati mereka. Itu di ayat yang pertama. Lalu di ayat yang kedua sampai ketiga, di situ kita melihat bahwa kasih karunia Allah membuat jemaat Makedonia tetap berbagi di tengah krisis. Bahwa mereka bukan orang kaya, mereka juga dianiaya, mereka juga mengalami banyak kurang, tapi hebatnya bisa bersuka cita. Ini yang membedakan kita dengan banyak orang pada umumnya. Makanya orang bilang orang Kristen itu ya, kok semua menyanyi, di mana-mana menyanyi. Iya, kenapa? Ya karena ini pemberian atau hidup kita ini semua karena Tuhan. Maka Roma 12 tadi katakan dalam nas membimbing, persembahkan padanya. Mereka dianiaya tapi tetap bersuka cita. Mereka sangat miskin tapi mau memberi persembahan. Mereka dibenci, diserang dan dalam keadaan kurang, namun hal tersebut tidak menjadikan mereka penghalang untuk menabur atau menjadi berkat bagi jemaat Yerusalem. Mereka mementingkan kebaikan orang lain, membuka hati dan memberi melampaui kemampuan mereka. Itu di ayat yang kedua dan ketiga. Selanjutnya di ayat 4, gereja Makedonia memberi tanpa paksaan atau karena tuntutan. Harus sekian persen, enggak. Tapi karena kasih karunia yang mereka terima membuat mereka memberi melampaui. Bayangkan, sudah susah tapi masih bisa memberi. Ini kehebatan orang percaya. Ini kehebatan orang yang ada dalam kasih karunia Tuhan itu. Mereka tidak berpikir nanti dapat berapa ya. Nah, begitu kan biasanya orang Kristen begitu loh kalau menabur ya. Nanti beta kasih sekian, dapat sekian. Nah, jadi bisnis akhirnya begitu. Enggak, belajar seperti jemaat Makedonia. Mereka hanya menawarkan diri berlomba-lomba. Saya mau menabur buat pekerjaan Tuhan. Saya mau menolong banyak orang. Nah, tapi jemaat yang seperti itu jarang biasanya. Apalagi dalam masa-masa Tante Markona ini. Kita aja susah, Pak, aku mau nabur bagaimana? Yang berikutnya, gereja Makedonia memberi diri kepada Tuhan. Karena mereka sudah memberi diri pada Tuhan, maka hati mereka siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka berakibat apa? Mereka memberikan hartanya buat orang yang susah, sesama jemaat. Nah, kalau kita refleksikan, adakah gereja masa kini saling menolong? Satu dengan yang lainnya. Di Surabaya ada berapa gereja? Kalau kita lihat. Tapi adakah mereka saling menolong? Saya rata-rata tanya kepada para pendeta-pendeta, tidak ada yang saling menolong. Semua sibuk dengan gerejanya masing-masing. Tapi kalau ngomong, tak pandang dari gereja mana. Nah, itu lagunya begitu. Tetapi pelitnya luar biasa. Nah, ini. Nah, ini menjadi refleksi buat kita seperti jemaat mula-mula ini. Tidak memandang gereja Yerusalem, tidak memandang, yang penting ini pekerjaan Tuhan harus didukung. Yang lalu sibuk beli karpet bagus, satu sibuk beli sound system, satu sibuk beli ini, satu sibuk sanggul tinggi-tinggian gitu. Iya, bukan urus pelayanan tapi urus sanggul. Supaya keren di mimbar begitu. Tapi hal yang prinsip yaitu pelayanan tidak dipikirkan. Maka kita melihat selanjutnya pada ayat yang ke-6 sampai 9. Ini contoh pemimpin yang kreatif dan inovatif. Dorongan untuk turut memberi. Karena sudah ada contoh jemaat Makedonia, maka Paulus katakan ini loh.
kalian jemaat Korintus harus lihat jemaat Makedonia. Pemimpin yang kreatif, inovatif itu seperti Rasul Paulus, apa? Memberikan monitoring dan evaluasi kepada Titus. Pergi ke sana, lihat sejauh mana pekerjaan Tuhan, proyek ini berjalan. Jangan sudah Jo, biar. Nah, uang habis kan begitu. Makanya di gereja kita kan ada laporan keuangan. Ya, sampai di mana ini? Rata-rata teman-teman saya di gereja-gereja lain itu kalau lihat gereja GPIB, gereja GKI itu mereka bingung-bingung. Kok lengkap sekali ya, memang ini uangnya Tuhan. Di tempat saya pun begitu, pendeta tidak boleh pegang uang. Saya sebagai ketua majelis tanda tangan saja. Uang keluar berapa? Oh segini. Tapi yang pegang bendahara. Majelis bidang bendahara. Nah, jadi tidak berhak pendeta pegang uang. Karena ini uangnya Tuhan begitu. Makanya Paulus memberikan monitoring dan evaluasi sejauh mana. Itu pemimpin yang kreatif dan inovatif. Ayat 6 ya. Lalu yang kedua, ayat 7. Pemimpin yang kreatif inovatif adalah Rasul Paulus mengajak gereja Korintus untuk ambil bagian memberi kepada gereja Yerusalem. Karena apa? Sifat rohani gereja Korintus sudah dijelaskan pada ayat 7. Mereka kaya dalam kemurahan dan lain-lain. Nah, karena kalian sudah ada ini, maka teruslah, kerjakanlah, berikanlah, tolonglah mereka yang membutuhkan. Yang ketiga, pemimpin yang kreatif inovatif dijelaskan pada ayat yang ke-8 dan 9. Bahwa Paulus memberikan contoh, ini contoh gereja Makedonia. Kemudian ini menjadi refleksi bagi gereja Korintus. Tujuannya apa? Supaya gereja peduli kebutuhan orang lain. Sebagai wujud kasih karunia Allah. Kami punya jemaat itu suaminya lumpuh, tidak bisa berjalan karena sakit. Dan istrinya yang bekerja. Mereka bukan orang kaya, mereka orang sederhana yang tinggal di kos di daerah Tambak Sumur. Tapi luar biasa, ibu ini karena bekerja di rumah sakit, gitu. Ketika ada tetangganya yang mau melahirkan, nah biasa ya, ini kan kita mesti hati-hati juga karena seringkali isu COVID ini dipakai untuk mencari uang, begitu. Jadi diisukan tetangga ini, oh ini COVID, bayinya juga kena, begitu. Padahal enggak. Negatif begitu ya. Jadi sampai datang RT-nya dan sebagainya kayaknya tidak suka dengan keluarga ini. Tapi jemaat kami ini menolong, sudah. Karena air ketuban sudah pecah sebelum usia melahirkan. Itu sudah keluar begitu. Jadi dicek di rumah sakit itu sudah jantungnya bayi itu sudah datar begitu. Ini kalau nggak segera ditolong bisa meninggal. Anaknya dalam kandungannya. Langsung, tidak pakai lama, jemaat kami orang sederhana. Beliau bukan orang yang punya uang banyak, enggak. Cepat sini, semua atas nama saya. Masukkan, ini semua. Akhirnya selesai, sehat. Sampai hari ini. Dan beliau mengatakan bahwa kita ini enggak perlu kaya dulu menolong orang. Apapun yang bisa kita berikan. Nah ini contoh, sehingga orang-orang di sekitarnya yang notabene bukan orang-orang Kristen, luar biasa ya orang Kristen ini ya. Begitu. Saya punya pemimpin dulu ya begitu, sampai tetangga di sekitarnya itu meminjamkan lampu pengajiannya untuk ibadah kami persekutuan di rumah beliau. Bahkan karpet pun kalau kami mau ada ibadah persekutuan doa, yang membersihkan karpet apa semua itu tetangga-tetangga yang muslim. Dan mereka bilang, oh ini mau doa, ayo dibantu coba. Kenapa? Karena saya punya ibu rohani ya, kalau istilah kami, ibu rohani atau pemimpin kami ini, atau guru kami ini, selalu masak. Kalau Natal masak memberikan makanan satu RT. Sekarang beliau sudah dipanggil Tuhan. Dan waktu beliau pindah tempat itu yang ngiring satu mobil ya. Banyak mobil itu orang muslim semua yang ngiring. Kenapa? Menjadi kesaksian. Dalam tanda petik. Hidupnya menjadi kesaksian. Sama seperti gereja Makedonia. Tujuannya satu. Inilah wujud kasih karunia Allah. Supaya orang di luar sana mengenal Yesus. Sederhana kan? Tidak perlu banyak-banyak uang, enggak.
Cukup dengan memberi makan, menolong. Orang lihat Yesus hidup dalam kita. Nah, itu sebabnya dalam masa pandemik ini, gereja memiliki peran besar dalam hal berbagi kasih Yesus bagi mereka yang membutuhkan. Yang pertama, sesama orang Kristen dulu, enggak usah ngomong di luar dulu. Yang Kristen aja belum kok ngomong yang di luar. Gitu. Sesama orang Kristen dulu gitu ya, supaya orang di luar misalnya, oh orang Kristen rukun. Ya. Baru sama-sama bergandengan tangan berbagi pada orangnya, jangan pelit. Iya. Ada uang bilang nggak ada uang, ini kan repot ya. Nah itu sebabnya, mari sebagai wujud kasih karunia Tuhan, para pemimpin gereja yang kreatif dan inovatif adalah pemimpin yang selalu merencanakan proyek pelayanan kasih bagi sesama. Pemimpin yang mengajak umat untuk memberi, ya, dan pemimpin yang memberi contoh dengan tujuan gereja yang peduli bagi sesamanya. Di tengah COVID ini kita bisa berlomba-lomba untuk menolong banyak orang dengan berbagai macam cara yang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita sebagai wujud kasih karunia Allah. Hal ini akan menegaskan bagi orang lain dan bagi bangsa ini bahwa Yesus Kristus menjadi fokus dalam hidup kita. Dimulai dari GPIB Genta Kasih, sesuai dengan namanya, Genta Kasih. Biarlah kasih itu dirasakan bagi banyak orang, buat banyak orang. Sehingga Yesus Kristus itu mencintai kita tanpa syarat, mengasihi kita tanpa batas, dan memberkati kita tanpa sebab. Sehingga kita bagikan kasih itu kepada sesama kita yang membutuhkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Harta kekayaanku jadi alat bagimu, akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu, diriku seutuhnya, milik-Mu selamanya. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari dan hayati sebagai bentuk kasih karunia Tuhan yang kami boleh terima, dan kasih karunia itu mengerjakan hal yang baik di dalam kami, yaitu berbagi dan melayani sesama kami. Kami bersyukur untuk firman ini, dan biarlah setiap kami umat Tuhan, secara khusus jemaat Tuhan yang ada di GPIB Genta Kasih ini, boleh menghayati akan pelayanan kasih atau proyek kolekte ini untuk menolong sesama kami, bahkan menolong orang yang di luar kami. Sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan, dan sehingga mereka boleh mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya dalam syafaat kami juga membawa para pemimpin bangsa dan negara Republik Indonesia, baik yang berada di pusat maupun yang berada di daerah. Tuhan menolong mereka semua. Tuhan mengurapi mereka, memimpin mereka untuk mengelola, memanajemen, memonitoring, mengevaluasi, bahkan memimpin bangsa kami, baik yang ada di pusat maupun di setiap daerah-daerah yang ada, sehingga stabilitas, keamanan, perekonomian di Indonesia juga secara khusus di Surabaya boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Tuhan menolong beliau, juga tim medis dan kesehatan yang ada dalam penanggulangan wabah penyakit COVID-19 di Indonesia ini. Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus memberikan kesehatan kepada pemimpin kami, kepada Bapak Presiden kami, beserta jajarannya, dan juga tim tenaga kesehatan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memulihkan bangsa kami dari pandemik yang ada ini. Kami berdoa juga untuk mereka yang mungkin terpapar COVID dimanapun berada. Tuhan menolong mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka semua. Mohon belas kasihan Tuhan juga untuk setiap orang-orang yang mungkin sampai saat ini masih mengalami banyak sakit. Tuhan menolong menyembuhkan mereka, pribadi lepas pribadi. Tuhan juga memakai setiap kami, gereja Tuhan, untuk boleh berbagi harta, benda, tenaga untuk menolong mereka semua. Kami juga berdoa untuk perkembangan gereja dan proses pekabaran Injil di Indonesia. Ialah melalui kami, gereja-gereja Tuhan, secara khusus GPIB Jemaat Genta Kasih ini. Pekabaran Injil boleh diwartakan di Surabaya, di sekitar kami, maupun juga di seluruh Indonesia melalui GPIB secara nasional. Tuhan memberkati juga gereja-gereja yang lain yang ada di sekitar kami, yang mungkin berbeda sinode dengan kami. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong para gembala-gembala sidang, Tuhan menolong para majelis jemaat dan juga sidang jemaat mereka untuk boleh bergandengan tangan, menolong banyak orang, memberitakan Injil Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di Indonesia. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan pilkada yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2020. Tuhan menolong untuk setiap kami boleh menyuarakan, bahkan ambil bagian dalam pemilihan ini. Dan siapapun yang terpilih, Tuhan Yesus yang memilihnya, sehingga boleh melaksanakan atau melanjutkan tongkat estafet dari Ibu Risma kepada penerusnya, sehingga kota kami boleh tertata dengan baik dan lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk persiapan persidangan sinode 21 di Surabaya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Setiap keputusan yang diambil semua sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan terus menumbuh kembangkan GPIB ke arah Kristus. Kami juga berdoa untuk para janda duda, anak yatim piatu, anak terlantar dan fakir miskin. Belas kasihan-Mu Tuhan atas mereka semua.
Tuhan memakai kami untuk menolong mereka semua. Kami juga berdoa untuk kehidupan warga jemaat GPIB Genta Kasih dalam sukacita, dukacita, dan pergumulan sehari-hari. Tuhan menolong, Tuhan memelihara beliau-beliau semua. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang berulang tahun dalam sepekan mulai tanggal 22 November sampai 28 November 2020. Tuhan memberkati di tengah pertambahan usia mereka semua semakin hari semakin mengenal Engkau, semakin serupa dengan Kristus. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang berusia lanjut, yang sedang sakit maupun yang dalam masa pemulihan. Kami berdoa buat Oma Wawor, berdoa buat Bapak Parmin, Ibu Yuli, Bapak JWP Rarome, Bapak Thomas Gunadi, Ibu Vera Hanok, Ibu Dana Kakiai, Ibu Titik Rahayu, Bapak Sigit, Bapak Willem, Bapak Yonatan, Ibu Suhartati Hidayat, Bapak Esra, Bapak Yani Siahaya, Ibu Irene. Tuhan menolong mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan menjamah dan memulihkan mereka semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Tuhan Yesus gembala yang baik untuk beliau-beliau semua. Kami juga berdoa buat Ibu Pendeta kami, Ibu Pendeta Bendelina bersama dengan Bapak dan juga anak terkasih. Tuhan memberkati beliau, menolong beliau, memberikan kesehatan senantiasa untuk memimpin jemaat-Mu di tempat ini. Pengurapan yang dari Tuhan menyertai beliau senantiasa bersama dengan PHMJ dan juga majelis jemaat yang ada untuk terus membawa jemaat GPIB Genta Kasih bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama-lamanya. Amin. Marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah kata Alkitab dari kitab 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan jemaat dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertera di warta jemaat, dapat dimasukkan di kotak yang sudah tersedia di gereja, dan jemaat dapat menyetorkan ke majelis sektor masing-masing. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kitab Bakti 79 ayat 1 dan 3. Karena Engkau kepunyaan
sukacita, mari berdiri. Untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terima syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Lisan, Minggu, tanggal 29 November 2020. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Genta Kasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Raindi Daniel Darmawan Prayitno, MTH, Ketua Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Surabaya. Kepada majelis bertugas, kepada organis, kepada pemandu lagu, operator multimedia, dan sound yang telah melayani dalam pelayanan ibadah minggu streaming ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Ibadah Perjamuan Kudus. Ibadah Perjamuan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020, pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Tata cara pelaksanaan adalah dengan menggunakan sloki. Mohon seluruh warga sidi jemaat untuk mempersiapkan diri mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, di mana yang bisa hadir di gereja dalam minggu tanggal 6 Desember 2020 adalah jemaat sektor pelayanan 1 yang telah mendaftar terlebih dahulu melalui koordinator sektor. Bagi warga jemaat yang tidak hadir di gereja, tetap dapat mengikuti ibadah secara daring di rumah masing-masing. Demi menjaga kekhidmatan saat perjamuan kudus, gereja memfasilitasi dengan membagi roti dan anggur yang sudah dipersiapkan secara khusus. Untuk itu, mohon kerjasama dari masing-masing koordinator sektor dalam mendata dan mendaftar jemaat sektornya masing-masing terlebih dahulu, guna menghitung kebutuhan yang akan didistribusikan oleh gereja. Kiranya ibadah perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Aksi meja putih. Dalam rangka kegiatan Natal tahun 2020, maka dengan ini Komisi Pelkes GPIB Jemaat Genta Kasih Surabaya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berbagi kasih kepada anggota diakonia, lansia, janda, dan duda. Kami mengajak jemaat berkenan membantu dengan memberikan sumbangan berupa dana atau natura. Jenis natura yang bisa diberikan oleh jemaat berupa beras, gula, mie instan, dan mie goreng. Bantuan atau sumbangan dapat diserahkan mulai tanggal 8 November 2020 melalui kantor Majelis Jemaat GPIB Genta Kasih Surabaya pada hari kerja dan paling lambat diterima pada tanggal 16 Desember 2020. Demikian pemberitahuan kami. Tuhan Yesus sumber berkat memberkati kita semua. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Bapak Tommy Lesar, usia 74 tahun, alamat Jalan Wiguna Selatan 2 nomor 23, Jemaat Sektor Pelayanan 5, meninggal pada hari Jumat 20 November 2020 di rumah pukul 16.20 waktu Indonesia bagian Barat, dan dimakamkan pada hari Minggu 22 November 2020
di TPU Keputih, Surabaya. Majelis Jemaat beserta seluruh jemaat GPIB Genta Kasih Surabaya menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, almarhum Bapak Simon Talu Pasang, usia 71 tahun, alamat Jalan Amir Mahmud Gang 1A nomor 6, Jemaat Sektor Pelayanan 4. Meninggal pada hari Senin 23 November 2020 di Rumah Sakit Royal pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat dan dimakamkan pada hari Senin 23 November 2020 di Taman Pemakaman Umum Keputih, Surabaya. Majelis Jemaat beserta seluruh jemaat GPIB Genta Kasih Surabaya menyampaikan turut berduka cita. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah kami terima sepekan yang lalu. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam warta jemaat hari ini, mohon warga jemaat menyampaikan permasalahannya ke kantor Sekretariat Majelis Jemaat setiap hari kerja, supaya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari berdiri. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Ikuti kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.